Bismillahirrahmanirrahim. Pernah Umar bin Khattab nangis gara-gara sikapnya Abu Bakar. Terjadi apa? Abu Bakar ini setiap siang habis sholat duhur pulang ke rumah seperti biasa. Sahabat-sahabat yang lain gitu mereka pulang istirahat. Satu kali Umar punya hajat di zaman khilafahnya Abu Bakar. Nabi SAW sudah meninggal. Lalu kemudian Umar belum selesai zikir, Abu Bakar sudah keluar. Umar bilang nanti sebentar saya akan ke rumahnya. Belum pernah Umar datang siang hari di rumah Abu Bakar. Maka dia pun pergi ke rumah Abu Bakar, lalu dia ucapkan salam. Dijawab salam oleh istri Abu Bakar dari dalam rumah. Kata Umar, di mana Abu Bakar? Kata istrinya, Abu Bakar enggak pernah pulang di waktu-waktu seperti ini ke rumah. Kata Umar, tapi setiap hari saya lihat dia pulang. Kata istrinya, tidak pernah dia pulang siang hari begini. Umar ini cerdas, dia enggak langsung tanya Abu Bakar. Dia tunggu besok. Pas Abu Bakar duhur keluar, maka Umar ikuti dari belakang. Lewat depan rumahnya, Abu Bakar lihat kiri kanan tidak ada orang lihat dia jalan sampai ke ujung kota Madinah. Ada satu rumah tua di sana, dia masuk ke situ. Umar ikutin, Umar nunggu dari luar. Setelah selesai Abu Bakar, ada hajat di dalam, lalu Abu Bakar pulang, keluar. Setelah jauh, Umar masuk, ucapkan salam. Lalu pemilik rumah itu jawab, ternyata ada seorang ibu tua buta, janda tua buta, nggak punya anak, sendirian. Lalu Umar masuk, lalu setelah salam mengatakan, wahai ibu, siapa anda ini? Dia bilang, saya seorang janda tua, mata saya buta. Lalu Umar bilang, tadi yang masuk itu siapa? Kata ibu itu, saya tidak tahu siapa dia. Tidak pernah dia sebutkan namanya. Abu Bakar bertahun-tahun datang situ tidak pernah sebutkan namanya. Kata Umar, apa yang dia buat di rumah anda ibu? Kata ibu itu, setiap hari dia datang, bersihin rumah saya, cuciin baju saya, masakin makanan saya, baru dia pergi. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Ya. Maka Umar menangis sambil mengatakan radhiyallahu anhu, dengan inilah wahai Abu Bakar engkau mengalahkan kami. Bagaimana mereka luar biasa dari sisi memenuhi hajat orang-orang. Dan Nabi SAW sudah ingatkan di dalam hadis, as-sa'i alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang sengaja memenuhi hajat janda-janda yang tidak mampu, ya, dan juga orang-orang miskin, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Ini perbuatan cerdas. Mungkin kita tidak punya banyak amal, tapi dengan memenuhi hajat saudara-saudara kita ini bagus. Ya. Masuk dalam masalah ini teman-teman, dan saya tutup dengan ini insya Allah ya. Kita memahami jiwa orang. Dalam arti kata begini, ya. Kalau ada orang niat berbuat baik dan kita mampu membantunya, bantu saja. Saya kasih contoh, ada kisah Al-Mani'i Hasan bin Sa'id Al-Makhzumi waktu dia mau bangun masjid, ya. Dia mau bangun masjid, lagi ada juga orang yang nyumbang-nyumbang. Ada seorang wanita datang kepadanya dengan membawa pakaian untuk dijualnya, dan niatnya baju itu dia mau nafkahkan untuk masjid. Perempuan ini kebetulan tidak punya baju kecuali dua yang dia pakai dengan satu ini. Dia datang ke masjid, dia bilang sama yang mau bangun masjid ini, namanya ya Al-Mani'i. Dia bilang kepada yang mau bangun masjid ini, saya punya baju ini, cuma ini yang saya punya, tapi saya juga punya andil, ingin punya andil di masjid ini. Saya tidak punya apa-apa gitu. Cuma punya baju ini. Bisa enggak kau beli baju ini dengan harga setengah dinar saja? Beli, ambil baju ini, setelah kau beli uangnya masukkan ke masjid, bukan buat saya. Maka apa yang terjadi? Armani ini faham, perempuan ini niatnya baik. Apa yang terjadi? Dia pun membeli baju itu dengan 1000 dinar. Lalu disumbangkan ke masjid. Sebagai penutup juga saya kasih contoh. Kalau anda di sini pedagang punya toko, di Saudi ada kejadian seseorang teman-teman sekalian, dia punya toko selimut. Toko selimut ini jual barang minimal harganya 100 real selimut. Sekitar 380 ribu rupiah lah. Satu selimut harganya itu harga paling minimal. Karena selimutnya bagus-bagus kualitasnya. Selebihnya lebih mahal. 250 real, 300 real, sampai ada yang 1000 real. Satu waktu di toko itu, toko yang cukup besar, ada satu orang miskin datang, musim dingin, seperti sekarang bulan-bulan ini musim dingin di sana. Dia mengatakan masuk, dia tanya pegawai di situ, dia bilang, saya punya 100 real uang, pengen butuh 5 selimut.
buat saya, istri saya sama 3 anak saya. Ada nggak selimut dengan harga 100 real? Spontan pegawai toko itu ngilang apa? Nggak ada. Karena minimal 100 real, bagaimana bisa 100 real 5 selimut? Nggak mungkin. Maka pemilik toko lihat. Lalu dia kasih isyarat pegawainya untuk tinggalkan. Orang itu tidak tahu kalau ini pemilik tokonya. Dia bilang, maksudnya dia biar dia yang layani. Dia bilang, kenapa? Kalau kita Indonesia mungkin bapak ya, kenapa pak gitu ya? Dia bilang, saya musim dingin butuh selimut. Ada nggak di toko anda ini selimut 100 real bisa dapat 5? Karena saya butuh buat saya, istri saya dan sama 3 anak saya. Kata pemilik toko, ada. Ambil saja yang anda mau. Semua selimut sini bisa dibeli. 5 100 real. Gak masalah. Maka orang itu pilih. Karena dia pikir dia beli kan. Dia pilih entah sudah harganya yang berapa, yang mahal pun dia pilih semua. Dia bawa ke kasir, diterima uangnya, lalu kemudian orang itu pergi. Setelah pergi, pemilik toko kumpulin pegawainya. Apa dia bilang? Saya tahu kalian punya pertanyaan. Kata mereka, iya. Bagaimana bisa anda jual selimut 100 real 5 buah? Sementara anda bilang sama kami yang paling murah 100 real. Kata pemilik tokonya apa? Tadi itu saudara kita muslim yang punya niat baik. Dia mau menyelimuti dirinya dan keluarganya dari dingin. Dia butuh itu hajat muslim kan? Kan bahasan kita tentang poin memenuhi hajat seorang muslim ya. Dia butuh hajat itu. Dan dia tidak punya kemampuan kecuali itu. Dia bilang uang dia cuma 100 real. Maka kita saatnya membantu dia. Tidak boleh kita pisahkan antara ekonomi sama sosial. Ada saatnya kita untung, ada saatnya kita berbagi. Lalu pegawainya satu tanya, lalu kenapa anda tidak kasih gratis saja? Dengar jawabannya, apa dia bilang? Kita bedakan antara orang yang datang minta sama orang yang datang beli. Kalau dia minta kasih, kalau dia beli dia mulia, terima tidak masalah. Tapi kasih dia nilai yang lebih besar. Bisa ditangkap ya? Jadi kalau ada orang beli barang, mungkin kita kasih bonus yang lain. Mungkin anda siapkan di toko anda banyak jilbab misalnya. Orang beli apa? Kasih hadiah jilbab, kasih hadiah buku. Enggak ada nilainya sebenarnya, enggak ada hubungannya sama belanja dia. Tapi ada nilai plus yang kita berikan. Nah ini semua termasuk poin yang kadang-kadang luput dari banyak orang. Allahu a'lam.